wasallim ala rasulil karim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk yang ada pada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dari makhluk yang terdahulu hingga saat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan manusia di dunia dengan maksud dan tujuan. Manusia membuat sesuatu dan menginginkan manfaat dari apa yang ia perbuat, namun akan sulit melaksanakan suatu perintah tanpa ada contohnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh orang yang sukses dan orang yang gagal. Orang-orang yang sukses adalah para nabi dan para pengikutnya yang mengikuti nabi, sedangkan yang gagal adalah yang menentang ajaran nabinya. Contohnya bukan hanya seorang, tetapi miliaran, dan pada masa yang sangat panjang, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga khataman nabiyyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang tidak mengetahui maksud dan tujuan hidupnya, maka cara hidupnya pun akan salah. Orang yang tersesat dalam perjalanan, namun ia mengetahui tujuannya, maka suatu saat ia akan tahu arah yang seharusnya ia tempuh. Tetapi orang yang sama sekali tidak tahu, dia tidak ingin memahami tujuan hidupnya, maka akan sulit sampai ke tujuan. Di antara maksud dan tujuan penciptaan manusia adalah pertama sebagai khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka diberitahukan kepada seluruh penghuni langit bahwa manusia akan menjadi khalifah di muka bumi ini, dan malaikat meragukan kemampuan manusia sebagai khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Mereka berkata, mengapa engkau ya Allah hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Gaib, namun dia Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan sifat-sifat jamalnya kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang Ar-Rahim, maka orang yang diberi sifat kasih sayang adalah Khalifatur Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah Ar-Rahman, orang yang suka memberi adalah Khalifatur Rahman. Malaikat dan jin tidak bisa memberi makan, tidak bisa memberi minum, tidak bisa memberi pakaian dan sebagainya, sehingga ia tidak dijadikan khalifah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf Al-Afu, orang yang suka memaafkan adalah Khalifatul Afu. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyabar As-Sabur, orang yang diberi sifat sabar adalah Khalifatus Sabur. Allah Subhanahu wa taala Maha Lembut Al-Latif, orang yang lemah lembut adalah Khalifatul Latif. Manusia sebagai penanggung jawab di muka bumi, sebagai Khalifatullah yang diberi sifat kasih sayang kepada seluruh manusia dan makhluk hidup lainnya. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang-orang yang menyayangi akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangilah siapa saja yang berada di bumi, niscaya engkau akan disayang oleh yang berada di langit. Kasih sayang itu adalah tali persaudaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghubungkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung hubungan dengannya. Dan siapa yang memutuskannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan hubungan dengannya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, ibadah ini adalah sarana untuk mengambil manfaat dari khazanah Allah Subhanahu wa taala, dan sifat khalifah adalah memberi manfaat kepada orang lain serta menjadikan orang lain bisa bermanfaat bagi sesamanya, bukannya sekedar memberi sesuatu yang bersifat sementara seperti memberi pakaian kepada orang yang telanjang, memberi makanan kepada orang yang lapar, atau membantu mengobati orang sakit dan sebagainya, tetapi memberikan sesuatu yang akan menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat. Sifat ini sangat disukai
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi usaha memberi makan seluruh manusia yang kelaparan di dunia. Seandainya seluruh penderitaan manusia dikumpulkan di dunia ini dibandingkan dengan penderitaan seseorang di neraka, niscaya jauh lebih dahsyat penderitaan orang yang merasakan lapar dan dahaga di neraka jahanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat yang berbeda-beda kepada para nabi alaihissalatu wassalam sesuai dengan kondisi kaumnya. Mukjizat Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang buta. Namun dia tidak diutus untuk perkara itu, melainkan mengajak kaumnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula mukjizat Nabi Ibrahim yang mengubah energi panas menjadi energi dingin yang menyejukkan. Mukjizat Nabi Nuh sebagai ahli membuat kapal. Mukjizat Nabi Musa membelah laut menjadi jalan bebas hambatan. Tetapi para nabi alaihissalatu wassalam tidak mengajarkan dan tidak mengajak mukjizat itu kepada kaumnya. Sifat khalifah adalah mengambil manfaat dari khazanah Allah dan memberikannya kepada makhluk. Mengumpulkan orang banyak untuk memberi manfaat, bukan sebaliknya mengumpulkan orang banyak untuk mengambil manfaat dari mereka. Nah, sifat inilah yang harus diusahakan pada diri kita, tidak terbatas hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang Muslim bersyarikat. Di dalam hal apa? Di dalam memanfaatkannya dalam 3 hal: air, padang gembalaan, dan api. Nah, harga ketiganya haram, tidak boleh dikuasai untuk diperjualbelikan. Daratan, lautan, udara, hewan, dan tumbuh-tumbuhan harus selamat, sebagaimana seekor lebah memperoleh makanannya dengan menghisap sari bunga tanpa merusak bunga, membantu penyerbukan, dan memberi madu kepada seluruh manusia. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Allah Akbar. Demi zat yang jiwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam genggamannya, bahwa orang mukmin itu seperti lebah, makanannya baik dan menghasilkan yang baik. Lebah itu hinggap pada ranting bunga, namun tidak merusak bunganya dan juga tidak mematahkan rantingnya. Hadis riwayat Ahmad. Saudara-saudara sekalian, maka seorang khalifah tidak akan memetik bunga itu, apalagi terhadap asbab keperluan sesama manusia. Dengan sifat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa seorang hambanya yang memberi minum seekor anjing yang kehausan, sekalipun ia seorang wanita pezina. Sebaiknya seorang wanita abidah masuk, sebaliknya seorang wanita abidah masuk ke dalam neraka karena tidak memiliki sifat ini. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita masuk neraka disebabkan apa? Disebabkan seekor kucing yang diikatnya, lalu ia tidak memberi makan dan tidak membiarkannya mencari makanan di muka bumi ini. Demikian takutnya Umar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tanggung jawabnya, sehingga tidak diinginkan ada kaki seekor hewan sekalipun yang terperosok di dalam lubang jalan pada wilayah kekhalifahannya, apalagi terhadap manusia. Syarat untuk mendapatkan sifat mahabbah, kasih sayang ini adalah beriman dan beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Murah akan menanamkan dalam hati mereka kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini orang-orang yang memiliki sifat tadi, sifat khalifah. Seorang khalifah ini bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi ini dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan Al-Quran, dengan mengamalkan As-Sunnah. Meskipun orang-orang berpaling dan ingin memadamkan cahaya Al-Quran. Saat ini orang-orang tidak tahu makna khalifah, sehingga terhalang untuk mendapatkan predikat sebagai khalifatullah. Syarat untuk menjadi khalifah adalah beriman dan beramal soleh. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardh. Saudara-saudara sekalian, inilah pentingnya kita usaha bagaimana menjadikan diri kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang manusia yang lain. Bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain, bagaimana amal-amal kita memberikan kebaikan kepada seluruh manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan taufik kepada kita untuk mengamalkan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka